Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan saya Ulfinur Aini dari Pendidikan IPA Universitas Jember Angkatan 2017. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Kita mulai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai pengertian unsur, kemudian senyawa dan juga campuran. Apakah kalian pernah lihat air gula dan juga air dicampur dengan pasir? Mereka berdua atau kedua gelas tersebut akan memiliki perbedaan dari bentuknya. Jika air gula memiliki bentuk yang sama atau tidak dapat dibedakan, kemudian air dengan pasir mereka berdua dapat dibedakan karena mereka berdua merupakan salah satu bentuk dari campuran. Jadi kali ini sebelum kita memasuki tentang campuran, kita akan membahas dulu mengenai unsur dan juga senyawa, baru kita akan memasuki tentang campuran. Oke, yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi atau disederhanakan lagi dan memiliki karakteristik asli seperti karakteristik unsur tersebut. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur logam dan juga unsur non-logam. Unsur logam kita ambil contoh seperti emas, di mana emas jika kalian bagi-bagi menjadi banyak bagian tidak akan berubah menjadi bentuk lain atau unsur lain. Jika kalian bagi-bagi, emas tersebut tidak akan berubah menjadi bentuk lain kecuali kalian tempa. Emas akan hanya berubah bentuk saja, tidak berubah karakteristiknya, tetap menjadi emas. Kemudian juga ada perak. Perak tidak akan berubah karakteristiknya, hanya berubah bentuknya saja jika kalian ubah-ubah. Kemudian yang kedua ada unsur non-logam. Contoh non-logam yaitu adalah oksigen. Kemudian ada juga hidrogen dan lain sebagainya. Unsur non-logam ini banyak dijumpai di lingkungan sekitar kalian. Seperti oksigen ini kita sehari-hari memerlukannya untuk bernafas, dan juga oksigen akan berguna bagi tubuh kita sebagai bahan dasar metabolisme kita. Kemudian ada juga sulfur, di mana sulfur ini banyak ditemukan di daerah pegunungan atau belerang. Kemudian kita lanjut mengenai apa sih perbedaan dari unsur logam dan unsur non-logam ini. Perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam yaitu jika unsur logam berbentuk padat kecuali air raksa, di mana air raksa seperti yang kalian ketahui, air raksa merupakan cairan isian di dalam termometer. Jika kalian mengamati termometer ada warnanya yang abu-abu itu atau silver, itu merupakan raksa. Jika unsur non-logam ada bentuknya yang berbentuk padat, kemudian cair dan juga gas. Kemudian unsur logam dapat ditempa atau dapat direnggangkan, sedangkan unsur non-logam tidak dapat. Bagaimana kalian dapat merenggangkan oksigen? Kan tidak mungkin. Kemudian si unsur logam ini cenderung sebagai konduktor listrik dan konduktor panas, sedangkan unsur non-logam non-konduktor kecuali grafit. Nah, gimana nih adik-adik? Kita lanjutkan lagi ya ke senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat disederhanakan lagi dengan reaksi-reaksi kimia. Apa sih contoh dari senyawa itu? Yaitu ada air. Air di sini memiliki unsur penyusun yaitu hidrogen dan juga oksigen. Di mana nanti hidrogen dan oksigen ini akan berikatan sehingga air memiliki rumus molekul yaitu H2O. Kemudian ada garam dapur atau natrium klorida. Natrium klorida ini tersusun dari natrium dan klorida sehingga memiliki rumus molekul yaitu NaCl. Dan yang terakhir yaitu sukrosa atau gula tebu yang kita konsumsi sehari-hari, terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang memiliki sifat zat yang sama.
dari zat aslinya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat satu dengan zat lainnya, seperti air dengan gula. Ketika gula dilarutkan ke dalam air hangat, maka gula tersebut akan larut dan membuat sebuah larutan, yaitu larutan air gula. Larutan air gula ini tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, di mana yang airnya dan di mana gulanya tidak dapat dibedakan lagi ketika sudah menjadi larutan. Kemudian kita lanjutkan mengenai asam basa. Asam memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki rasa yang masam, namun tidak dapat dicoba ya, karena kecuali asam tersebut merupakan salah satu tambahan makanan seperti cuka. Namun jika asam lainnya jangan sampai dicoba. Kemudian dapat menimbulkan korosi, dimana jika asam kita siramkan ke atas besi akan menimbulkan korosi dan besi tersebut akan berkarat. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah, merupakan salah satu ciri dari asam. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri basa, di mana basa memiliki rasa yang pahit atau agak pahit dan jangan sampai kalian coba. Seperti contoh sabun. Sabun tidak mungkin dapat dikonsumsi. Kemudian akan licin jika terkena tangan. Di mana jika kalian membasahi sabun tersebut dan kalian gunakan pada tangan kalian akan terasa licin. Kemudian akan mengubah lakmus warna merah menjadi warna biru. Gimana nih? Apakah kalian masih bingung mengenai asam basa ini? Baik, kakak akan melanjutkan mengenai bagaimana sih kita dapat mendeteksi asam dan basa. Menggunakan apa? Yaitu menggunakan indikator. Indikator ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada indikator alami dan juga indikator buatan. Indikator alami ada banyak tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, yaitu seperti kunyit, kemudian kol ungu, kemudian bunga kembang sepatu, kemudian ada juga bunga mawar dan lain-lain. Untuk hasilnya, kita siapkan beberapa bahan-bahan yang akan diuji, seperti cuka, air jeruk, kemudian air kapur dan juga air sabun. Nanti keempat bahan tersebut akan kita uji menggunakan kembang sepatu dengan cara dihaluskan, kemudian kunyit dan juga kol ungu. Dimana hasilnya dapat kita ketahui jika cuka memiliki warna merah muda, kemudian jika ditetesi dengan larutan kembang sepatu, kemudian jika ditetesi dengan larutan kunyit akan berubah menjadi kuning muda, jika ditetesi dengan kol ungu akan menjadi merah muda pekat. Jadi dapat kita lihat bahwa si cuka ini memiliki sifat yang asam. Kemudian air sabun jika kita uji menggunakan 4 indikator tersebut akan menghasilkan warna hijau dengan indikator kembang sepatu, kemudian coklat kehitaman dengan indikator kunyit, dan berwarna kuning kehijauan dengan indikator kol ungu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa air sabun merupakan cairan basah. Kemudian yang kedua ada indikator buatan. Indikator buatan dapat kita ambil contoh salah satunya yaitu dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Di mana larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi warna merah dan larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian ada juga garam. Garam dapat kita peroleh dengan reaksi asam basa, di mana reaksi ini dapat dinamakan sebagai reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini menghasilkan garam dan juga air, di mana dengan reaksi asam ditambahkan basa akan menjadikan garam dan air. Kita ambil contoh orang yang memiliki sakit emah. Orang yang sakit emah, lambungnya cenderung bersifat asam. Kemudian kita beri obat yang bersifat basa, akan menghasilkan reaksi netral atau netralisasi, yaitu berupa garam dan juga air.
Kemudian kita lanjutkan tentang campuran heterogen. Campuran heterogen ini merupakan campuran yang dapat dibedakan antara zat satu dengan zat lainnya. Contohnya, air dengan minyak. Minyak jika ditambahkan ke dalam air akan mengapung ke atas atau di atas air karena massa jenis minyak dengan massa jenis air berbeda. Hal tersebut membuat minyak tidak dapat bercampur dengan air dan jadilah campuran heterogen. Kemudian air dengan pasir. Air dengan pasir tidak akan bercampur karena massa jenisnya juga berbeda. Air akan di atas dan pasir akan di bawah. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran, apa sih perbedaan dari mereka semua? Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat disederhanakan lagi, dan memiliki satu jenis atom saja. Kemudian jika senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni, dapat disederhanakan, kemudian tersusun dari beberapa jenis atom, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kemudian untuk campuran merupakan beberapa campuran dari zat lain, kemudian dapat diuraikan, tersusun dari 2 atau lebih jenis molekul atau atom, perbandingan massa zat penyusunnya berubah-ubah atau tidak tetap. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.